Bagaimana Bapak Ibu belajar bagaimana sih bakteri nanti akan menimbulkan infeksi. Tentunya ketika seorang akupuntur melakukan suatu praktisi injeksi ya, menginjeksikan jarum. Nah, ini bagaimana cara biar tidak terjadi kontaminasi bakteri maupun mikroorganisme yang lain. Nah, bakteri itu sendiri apa? Bakteri adalah mikroorganisme yang bersel satu atau uniseluler yang tidak memiliki membran inti atau prokaryotik. Nah, bakteri dapat hidup di berbagai lingkungan seperti tanah, air, udara, tubuh makhluk hidup, bahkan di tempat ekstrim seperti kawah vulkanik atau kutub. Nah, kita ketahui bahwasanya ada beberapa bakteri yang memang seharusnya ketika dia pada tempat-tempat tertentu atau suhu-suhu tertentu dia sudah harusnya sudah mati dalam hitungan jam ketika dia tidak punya host atau tempat untuk bisa berkembang biak dia bisa mati. Tetapi ada beberapa jenis bakteri yang dimana dia memang sangat kuat. Nah, dia mungkin kalau Bapak Ibu pernah lihat, pernah dengar juga ketika di Kutub Utara, ketika ada seorang peneliti menemukan suatu jasad ya, atau ini apa namanya jasad dari makhluk hidup ya zaman purbakala. Nah, di mana ternyata ketika dilakukan penelitian ternyata masih ada salah satu bakteri. Nah, artinya bakteri ini ada beberapa bakteri yang jenisnya dia tinggal di suhu yang sangat ekstrim pun dia masih hidup. Nah, kemudian salah satu contoh dari bakteri Mycobacterium tuberculosis, yaitu bakteri yang penyebab dari TBC, yang dimana dia juga sangat tahan asam dan juga sangat tahan suhu yang ekstrim. Makanya sangat ini ya, sangat kuat dan dia juga tidak langsung mati ketika dia ditaruh di udara luar. Makanya salah satu penyebarannya adalah airborne atau udara, yang dimana walaupun dia di udara dengan suhu sangat panas, dia tidak langsung mati pada bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, kemudian kita tahu bahwasanya ada beberapa jenis bakteri yang dia juga bisa bermanfaat dan juga bisa merugikan bagi manusia dan lingkungan. Nah, kadang kita tahu bahwasannya mungkin yang Bapak Ibu tahu bahwasanya bakteri itu hanya yang merugikan saja ya, tetapi kita juga harus tahu bakteri itu ada dua yang dimana dia juga bisa menguntungkan dan juga bisa merugikan. Nah, apa saja sih bakteri yang menguntungkan? Nah, salah satunya adalah bakteri pengurai yaitu kemudian SP, kemudian di mana dia berfungsi dalam membantu penguraian sampah organik. Yang kedua adalah bakteri usus ada di usus kita, yaitu bakteri Lactobacillus. Nah, Lactobacillus acidophilus, kemudian juga ada bakteri E. coli. Nah, itu yang dimana berfungsi dalam penguraian sisa-sisa makanan yang tidak digunakan oleh tubuh, sehingga ketika nanti apa namanya ada sisa-sisa zat zat metabolisme yang memang tidak digunakan, makanan dan lain sebagainya, kemudian dilakukan pembusukan oleh bakteri E. coli. Nah, itu salah satu bakteri yang menguntungkan untuk manusia. Kemudian ada bakteri penghasil makanan, ada Lactobacillus bulgaricus, yang dimana digunakan untuk fermentasi. Sehingga ini juga bisa untuk pembuatan yogurt. Kemudian ada juga Acetobacter. Nah, kemudian juga ada bakteri pengikat nitrogen, Rhizobium. Nah, ini biasa digunakan dalam pembuatan ini ya, untuk akar-akar tanaman kacang-kacangan juga ada juga bakteri yang untuk fermentasi tempe itu salah satunya juga. Nah, mungkin Bapak Ibu yang perlu diketahui bahwasanya bakteri ini juga tergantung dari tempatnya. Dia bisa berkembang biak di beberapa tempat ya. Jadi mungkin bakteri tidak hanya berkembang biak pada manusia, tetapi juga ada salah satunya kalau kita lihat ini salah satu referensi di jurnal Scopus, di mana bakteri itu juga ada di hewan, di animal. Kemudian juga ada di makanan, salah satu makanan. Kemudian ada juga di manusia, ini salah satunya tadi ya di usus itu ada E. coli, kemudian Lactobacillus tadi. Nah, kemudian ada di udara.
yang dimana kalau misalkan pada pasien yang ini apa namanya batuk pilek, nah terutama pada kalau batuk-batuk influenza itu mungkin virus, tetapi juga pada pasien dengan TBC, penyakit TBC, tuberkulosis, yang dimana ketika dia batuk dan itu mengeluarkan percikan riak ya, percikan dari salivanya, nah dimana di salivanya tadi atau di riak tadi mengandung bakteri dari TBC dan itu dihirup oleh orang lain. Nah, ini juga akan bisa menularkan. Nah, kemudian juga ada bakteri yang di air. Nah, kemudian ada bakteri yang juga di tanaman. Nah, eh, ini mohon maaf judulnya adalah bakteri yang merugikan. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana bakteri apa saja sih bakteri-bakteri yang merugikan yang nantinya juga akan bisa kita cegah. Nah, salah satu adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dimana menyebabkan penyakit TBC, kemudian bakteri Salmonella typhi yang menyebabkan tipes ya. Kemudian ada Vibrio cholerae, bakteri penyebab kolera. Kemudian ada bakteri Staphylococcus aureus, yaitu bakteri yang menyebabkan infeksi kulit, abses. Kemudian bakteri Clostridium tetani, eh, penyakit tetanus. Nah, ini biasanya mungkin paling sering terjadi pada orang-orang yang terkena, mohon maaf, misalkan ini apa namanya besi atau kawat atau paku yang dia berkarat. Nah, ini juga akan menjadi hal yang penting buat para akupuntur yang dimana harus memastikan bagaimana jarum yang digunakan ini adalah jarum selain dia steril, tetapi dia juga sudah tidak berkarat. Nah, karena ada beberapa para akupuntur ini mungkin jarumnya yang dia sekali pakai dibuang juga mungkin ada yang dilakukan sterilisasi. Nah, ini adalah salah satu visual dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, di mana bakteri Mycobacterium tuberculosis ini adalah salah satu penyakit TBC yang terjadi pada eh, beberapa organ. Salah satunya ada kan jenis dari TBC, ada TB tulang, kemudian TB kalian paling sering adalah TB paru-paru yang dia memang melakukan invasi di di pulmonalis atau di paru-paru yang dimana mengakibatkan salah satu adalah gejala batuk yang terus-menerus selama 2 minggu. Nah, ini adalah visual dari bakteri Salmonella typhi yang dimana ini bakteri yang memiliki flagel dan juga pili. Nah, kalau kita lihat ada apa namanya seperti ekor ini adalah flagel. Kalau yang ini seperti kayak bulu-bulu ini adalah pilinya. Nah, kalau flagel ini dia berfungsi dalam ini menarik tubuhnya kalau ini untuk jalan. Kalau yang silia ininya. Nah, kemudian ada bakteri Vibrio cholera yang dia biasanya ada di usus. Nah, ini adalah bakteri Staphylococcus aureus yang paling banyak terjadi pada kalau kita mengalami penyakit abses atau nanah gitu ya. Nah, ini biasanya bakteri Staphylococcus inilah yang berperan dalam suatu infeksi yang dia sampai bernanah. Tetapi yang menjadi khas yaitu adalah ketika bakteri Staphylococcus ini akan resisten terhadap suatu obat antibiotik. Nah, ini nanti saya jelaskan di belakang. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh secara visual bakteri Clostridium tetani yang menyebabkan penyakit tetanus yang dimana salah satunya diakibatkan oleh adanya luka atau goresan dari salah satu besi yang berkarat. Nah, kemudian secara struktur dari bakteri bisa kita lihat bahwasannya bakteri itu terdiri dari kalau tadi ada yang menjumpai semacam bulu-bulu ini adalah pili namanya. Pili ini adalah digunakan untuk dalam pergerakan bakteri untuk bisa jalan. Nah, kemudian ini ada plasmid. Nah,
Kemudian ini ada ribosom. Nah, kemudian adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan-cairan yang ada di sekitar, di dalam dari bakteri. Kemudian ada membran plasma, yang warna hijaunya adalah membran plasma. Kemudian ada ini dinding sel dan kapsul. Jadi bakteri itu dibungkus oleh kapsul, kemudian ada dinding sel dan juga membran plasma. Nah, yang menjadi ciri khas yaitu di mana bakteri memiliki flagel atau seperti ekor. Ini adalah bakteri. Nah, kemudian yang di tengah-tengah ini eh, adalah namanya nukleoid inti sel, inti dari sel bakteri, yang dimana ini adalah kandungan dari DNA. Kalau mungkin kalau kita mungkin berhubungan sama DNA, nah ini juga ini di bagian inti selnya. Nah, kemudian apa sih fungsi dari struktur-struktur tersebut? Nah, yang tadi dinding sel yaitu sebagai pelindung utama, kemudian membran sel mengatur keluar dan masuknya zat. Nah, sitoplasma tempat terjadinya metabolisme. Nah, kalau kita lihat tadi ini, sitoplasma ini tempat terjadinya suatu metabolisme di dalam bakteri. Nah, kemudian ribosom tempat sintesis protein. Nah, kemudian DNA di mana terjadinya ini ya materi genetik. Kemudian flagel sebagai alat gerak pada beberapa bakteri, pilihnya untuk menempel pada permukaan, sedangkan kapsul itu dia melindungi dari sistem imun. Nah, kemudian kita akan tahu apa saja sih jenis-jenis dari bakteri secara bentuknya, karena kita tahu bahwasanya bentuk dari bakteri itu ada empat, yaitu bentuknya dia bulat, ada yang cuma bulat bulat saja, kemudian ada yang berbentuk batang, kemudian berbentuk spiral dan juga bengkok. Nah, dari bentuknya ini, bakteri juga akan mempunyai ciri khas nama. Ketika dia bulat bentuknya, maka biasanya belakangnya ada namanya kokus. Kayak tadi Streptococcus. Nah, kemudian bentuknya batang, namanya basil. Contohnya adalah ini Escherichia coli, E. coli tadi. Kemudian ada spiral, Spirilium. Namanya contoh adalah Spirilium volutans. Kemudian ini bentuknya bengkok Vibrio, yaitu Vibrio cholerae atau kolera tadi, bakteri kolera. Nah, seperti apa gambarnya? Nah, kalau kita lihat ini, ketika ini salah satunya, ini ada yang ini warnanya ungu, ini Coco bacilli oval, kemudian ini ada Vibrio, kemudian ini Helicobacter. Nah, ada Streptococcus, ini yang bulat-bulat tadi, ini yang Streptobacilli, ini Spirilia, kemudian kemudian ini ada Corynebacter, kemudian ada Staphylococcus juga, ini yang Mycobacteria yang tadi penyebab TBC, kemudian ada Spiroset dan juga Streptomyces. Nah, ini. Nah, kemudian ketika kita belajar bakteri, kita juga harus tahu eh, apa yang membedakan bakteri gram positif dan gram negatif. Nah, secara struktur dari dinding sel di bakteri gram positif itu dia memiliki dinding sel tebal yang kaya akan peptidoglikan. Nah, dia juga tidak memiliki membran luar. Ketika dilakukan pewarnaan, kalau kita nanti sepraktik itu adalah ketika dilakukan pewarnaan, dia akan menyerap pewarna kristal violet sehingga tampak berwarna ungu setelah proses pewarnaan gram. Ini adalah salah satu ciri dari bakteri gram positif. Nah, kemudian bakteri gram negatif. Bedanya kalau pada gram negatif adalah dia memiliki dinding sel tipis dengan lapisan peptidoglikan yang lebih sedikit. Nah, kalau tadi yang positif, dia malah banyak peptidoglikannya. Nah, kemudian memiliki membran luar yang mengandung lipopolisakarida,
Nah, secara pewarnaan menyerap pewarna safranin setelah dicuci dengan alkohol sehingga tampak berwarna merah muda atau merah. Jadi nanti yang ketika dilakukan pemeriksaan dan dilakukan eh, penglihatan di mikroskop itu ketika sudah dilakukan pewarnaan, maka salah satu ciri dari gram positif adalah dia berwarna ungu, sedangkan yang gram negatif berwarna merah muda atau merah. Nah, kemudian apa sih dampak atau respon terhadap antibiotik yang membedakan antara bakteri gram positif dan gram negatif? Nah, pada gram positif dia itu akan lebih sensitif terhadap antibiotik yang menargetkan dinding sel. Contohnya adalah pada bakteri penisilin. Nah, penisilin adalah bakteri positif. Nah, ketika dia diberikan suatu antibiotik dia akan lebih sensitif. Kemudian kalau pada bakteri gram negatif, dia akan lebih resisten terhadap banyak antibiotik karena adanya membran luar yang menghalangi penetrasi obat. Nah, maksudnya apa? Ketika kita mengalami suatu infeksi, biasanya dokter kan meresepi beberapa antibiotik. Nah, inilah yang membedakan antara gram positif dan gram negatif. Salah satunya adalah gram negatif yang dimana dia lebih resisten terhadap banyak antibiotik. Nah, ini salah satu contoh dari visual bakteri gram positif dan gram negatif. Contohnya ini pada gram positif yaitu Staphylococcus aureus, kemudian ada Clostridium botulinum, kemudian ada Bacillus anthracis. Nah, ini Streptococcus pneumonia. Ini juga salah satu gram positif. Nah, kemudian kalau pada yang gram negatif itu ada Neisseria meningitidis, kemudian ada Spirilium volutans, ada Vibrio cholera, dan juga bakteri Helicobacter pylori yang biasanya ada pada gaster. Ini yang E. coli tadi Escherichia coli yang ada di usus. Nah, kalau kita lihat secara tabel ini eh, bakteri gram negatif ada di Diplococcus yang dia bersifat aerob. Kemudian ada Coccobacilli, contohnya ini Helicobacter influenza, kemudian ada pertussis. Nah, kemudian ada Bacillus. Nah, ini. Sedangkan kalau pada yang positif ini Bacillus itu dibagi menjadi dua, ada aerobik sama anaerob. Kalau anaerob contohnya adalah Clostridium tadi, tetanus. Nah, kemudian ini ada yang bentuknya kokus itu yang aerob itu ada dua, ada yang Streptococcus dan juga Staphylococcus. Nah, kalau Streptococcus itu ada Streptococcus alpha, Streptococcus beta dan juga yang gamma. Nah, ini contohnya ada Viridian Streptococcus, kemudian Streptococcus pneumonia, ini termasuk Streptococcus alpha. Nah, ini secara visual yang lebih jelas. Kalau yang gram negatifnya itu ada Gonococcus, tadi ya sudah ada Vibrios, Escherichia coli, Helicobacter. Kalau tadi yang positif ini ada Pneumococcus, Streptococcus, Staphylococcus. Nah, pada bakteri gram positif umumnya menghasilkan eksotoksin yang dapat menyebabkan penyakit, sedangkan pada gram negatif dikenal menghasilkan endotoksin atau lipopolisakarida yang dapat menjadi penyebab shock sepsis. Nah, kita tahu bahwasanya ada beberapa bakteri yang dia hanya menyebabkan infeksi, tetapi juga ada yang bisa menyebabkan sampai sepsis. Nah, di mana ketika bakteri itu tidak berhasil untuk disembuhkan, artinya dia gagal dalam pemberian antibiotik, maka dia bisa menyebabkan shock septic. Jadi awalnya sepsis yang dia berkepanjangan, suhunya dia meningkat, panas yang berlebihan, sehingga dia akan bisa dari sepsis tadi menurunkan tekanan darah, kemudian menjadi shock sepsis. Nah, yang tadi kalau bakteri gram positif itu dia proses pewarnaannya dia berwarna ungu, sedangkan pada gram negatif dia akan menunjukkan berwarna merah setelah proses pewarnaan. Nah, pada gram positif ini sering ditemukan di lingkungan yang kaya akan nutrisi seperti pada kulit dan saluran pencernaan.
Sedangkan pada bakteri gram negatif dapat ditemukan di berbagai lingkungan termasuk di air, tanah, sebagai flora normal dalam usus. Makanya tadi salah satu dari jenis gram negatif adalah E. coli, yang dimana memang E. coli itu sudah menjadi flora normal yang ada di usus kita, yang dimana dia berfungsi dalam pembusukan, pembusukan sisa-sisa makanan yang tidak digunakan oleh tubuh. Nah, ini bagaimana patogenesis dari bakteri, yang dimana pertama ketika terjadinya exposure atau paparan dari suatu bakteri, entah itu dengan kita makan makanan yang kurang sehat, artinya tidak dicuci dan lain sebagainya, kemudian kita mungkin karena sentuhan yang tidak saling cuci tangan, yang dimana tangan salah satu dari tangan tadi apa namanya mengandung bakteri, kemudian terjadi kolonisasi yang dimana bakteri itu masuk ke host salah satu tubuh manusia, dia kemudian menyebar. Nah, kemudian terjadi perlawanan. Kalau di sini dia asimptomatik fase, di mana dia tidak akan ada suatu gejala, tetapi ketika terjadinya suatu perlawanan oleh imun tubuh kita. Nah, kita tahu ketika bakteri itu dia akan masuk, maka sel imun kita juga akan merespon. Baik itu CD4, sel T, yang dimana salah satu sel imun ada sel T helper, di mana CD4 ada sel T helper yang dimana dia berfungsi dalam melawan dari bakteri. Nah, kalau kita belajar imunitas, tentunya ada dua perlawanan, nanti, innate dan adaptif, yang dimana nanti akan dilawan dulu di innate para bakteri ini. Ketika bakteri lolos, maka dia akan masuk ke adaptif. Nah, imun-imun inilah nanti yang akan melawan dari bakteri. Nah, pada proses ini akan baru mulai muncul gejala dari awal. Kemudian ketika dia berhasil atau pada proses perlawanan akan muncul salah satu gejala yang dolor, kalor tadi nanti di slide belakang. Nah, itu akhirnya muncullah suatu manifest klis atau tanda gejala yang dirasakan. Salah satunya adalah demam, nyeri, dan lain sebagainya. Nah, eh, pada bakteri ini dia akan melakukan produksi toksin atau racun yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan. Nah, bagaimana bisa ketika toksin dikeluarkan, jenis toksin yaitu eksotoksin, di mana dikeluarkan saat bakteri hidup, yang di mana dia akan langsung merusak jaringan secara langsung. Nah, contohnya adalah Clostridium tetani atau tetanus, kemudian Vibrio cholera. Nah, pada tetanus ini makanya kenapa ketika ada orang yang dilakukan ketika orang sudah kena besi atau apa itu misalkan paku dan sebagainya yang berkarat. Nah, itu harus segera disuntikkan obat anti tetanus karena apa? Ketika itu sudah terlanjur terlalu lama, maka bakteri ini juga akan langsung merusak jaringan sekitarnya, yang dimana harusnya itu lukanya kecil dia akan bisa meluas dan ini akan sangat susah untuk sembuh ketika tidak diberikan segera obat tetanusnya. Nah, kemudian ketika toksin endotoksinnya itu dilepaskan saat bakteri mati dari dinding sel. Nah, biasanya ini akan menyebabkan demam, peradangan. Nah, salah satu adalah bakteri E. coli dan Salmonella typhi. Kenapa demikian? Ketika bakteri itu mati, yang dimana dia melepaskan salah satu strukturnya, entah itu dari dinding sel atau apapun, imun juga akan membaca bahwasanya, oh ini ternyata ada musuh nih. Nah, ketika imun itu akan membaca dan akan berusaha untuk melakukan entah itu fagositosis yang dilakukan oleh makrofag atau sel imun lain, di sanalah proses terjadi pelepasan beberapa sitokain yang akan menyebabkan gejala salah satu adalah demam. Nah, eh, kemudian ketika bakteri itu sudah melakukan invasi, terjadinya suatu infeksi, ya salah satu adalah demam, di mana reaksi imun terhadap endotoksin, kemudian munculnya mialgia atau nyeri biasa pada tubuh yang dia memang sakit semua kita rasakan. Nah, nyeri dan radang akibat kerusakan dari jaringan, kemudian bisa juga diare, batuk, ataupun nanah. Nah, ini juga tergantung dari bakterinya apa. Kita terkena infeksi bakteri apa. Misalnya kalau bakteri Mycobacterium tuberculosis, tentunya salah satu manifestasi klinisnya adalah
batuk. Kemudian kalau tadi Staphylococcus yaitu abses atau bernanah, kolera. Nah, salah satu adalah diare. Nah, tergantung dari bakterinya apa. Nah, ini yang patut diperhatikan. Nah, ini biasanya paling ada di apa namanya di rumah sakit, yaitu adanya infeksi yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus, yaitu terjadinya infeksi MRSA atau methicillin resistant Staphylococcus aureus, yang dimana bakteri ini dia telah kebal atau resisten terhadap antibiotik golongan methicillin serta beberapa antibiotik lainnya seperti penicillin, amoxicillin, dan oksasilin. Nah, inilah biasanya sangat menjadi concern ketika di rumah sakit, dan ini akan menjadi eh, perhatian khusus. Makanya biasanya ditempatkan di ruang tertentu, isolasi khusus MRSA. Makanya kenapa Bapak Ibu ketika kita memberikan edukasi kepada pasien yang di mana ketika pasien itu mendapatkan obat antibiotik yang tablet, nah ketika kita biasanya minum misalkan amoxilin, nah harusnya ketika kita minum antibiotik, antibiotik dari 10 tablet itu harusnya sudah habis. Entah kita sembuh nggak sembuh harusnya dihabiskan. Karena apa yang terjadi? Dikhawatirkan terjadi namanya resistensi dari antibiotik. Nah, karena kita tahu mungkin salah satu eh, penyakit yang dimana penyakit B ini bisa menjadi TB MDR. MDR itu apa? Penyakit TBC yang dia sudah multi drug resistant. Artinya dia sudah resisten terhadap semua antibiotik yang diberikan pada pasien TBC. Nah, ini yang mungkin sangat berbahaya karena apa? Ini akan sangat susah ketika dilakukan pengobatan. Karena obat-obat antibiotik yang obat-obat antibiotik khusus TBC yang OAT itu eh, dia sudah tidak mempan. Ethambutol, rifampicin, eh, pyrazinamide dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah tidak mempan, maka harus dilakukan antibiotik yang lain. Makanya kenapa itu yang menjadi concern pada salah satunya adalah MRSA ini juga. Ketika bakteri Staphylococcus aureus ini sudah resisten atau kebal terhadap antibiotik golongan methicillin dan juga penicillin, amoxicillin, dan oksasilin. Nah, ini salah satu ciri-ciri infeksi MRSA yaitu infeksi kulit, adanya bisul, abses, kemudian luka bernanah, kemerahan yang terasa panas dan nyeri. Kemudian pada kasus berat bakteri dapat menyebabkan ke darah, paru-paru, tulang, jantung dan menyebabkan kondisi serius seperti sepsis dan pneumonia. Nah, ini yang biasanya kita khawatirkan adalah terjadinya sepsis. Kadang kita tidak tahu pasien ini sebenarnya sudah mengalami tanda gejala sepsis karena masih mirip dengan demam biasa. Nah, tetapi ketika nanti akan ketahuan ketika dia sudah sampai demam tinggi, bahkan sampai muncul manifestasi klinis kejang. Nah, ini kita akhirnya tahu ternyata ini sepsis. Dan kita harus segera melakukan pemberian, misal nanti kita misalkan kalau sesuai ini melapor ke dokter yang dimana nanti dokter akan memberikan obat-obat antibiotik yang dimana nanti akan mencegah terjadinya shock sepsis. Nah, eh, pada saat ini Bapak Ibu di rumah sakit itu banyak pada pasien yang terjadinya abses atau nanah. Nah, rata-rata pasien ini tidak tahu bahwasannya eh, kalau tadi kita lihat bahwasannya abses ini kan disebabkan oleh Staphylococcus, salah satu bakteri apa Staphylococcus. Nah, padahal ini adalah bukan anak yang biasa. Nah, ketika dia masuk ke rumah sakit, ketika taunya adalah kulitnya, apa namanya, lukanya itu nanah kecil. Tetapi ketika di rumah sakit dilakukan operasi pemeriksaan, ternyata itu sudah nanah di dalamnya dan di dalamnya adalah berongga besar. Ini saat ini banyak banget di rumah sakit. Nah, inilah salah satu selulitis yang kalau dulu kita pada zaman dulu itu kita itu kalau namanya kena udunun ya kalau bahasa Jawa orang Jawa mungkin taunya udun itu ya sudah akan sembuh-sembuh sendiri. Tetapi kalau sekarang itu hampir di rumah sakit tuh banyak pasien yang dimana tidak memiliki riwayat diabetes mellitus tetapi dia memiliki luka nanah yang bukan di satu
satu titik kecil, tetapi hampir, misalkan pada kaki hampir seluruh kakinya yang di betis. Nah, ternyata di dalamnya itu nanas semua. Nah, secara diagnosa dia adalah selulitis, hanya selulitis. Nah, ini yang mungkin menjadi concern kita. Ada beberapa bakteri yang ternyata memang dia bisa menyebabkan selulitis yang sangat parah. Sehingga biasanya dia dilakukan kultur, yaitu kultur bakteri. Sebenarnya ini bakterinya disebabkan oleh bakteri apa, sehingga sampai kok terjadi rongga. Jadi otot dan lain tulangnya itu bahkan ada yang keropos gitu. Jadi biasanya dimasukkan beberapa apa namanya semacam kasa untuk menyerap dari nananya tadi yang di dalam. Nah, MRSA ini menular secara kontak langsung dengan kulit atau luka terinfeksi, kemudian penggunaan bersama barang pribadi, handuk, pakaian atau alat medis, kemudian lingkungan rumah sakit dengan yang misalkan paparannya karena misalnya kita menjenguk pada pasien yang dengan MRSA. Nah, itu mungkin disebabkan penularan dari rumah sakit yang disebut Hospital Acquired MRSA, atau misalkan pada masyarakat umum kita tidak tahu ternyata pasien tersebut sebenarnya mengidap atau terjangkit penyakit MRSA. Nah, sehingga itu akan dikenal sebagai CA-MRSA atau Community Acquired MRSA, yang dimana terpapar dari komunitas atau masyarakat sekitar. Nah, karena MRSA ini resisten terhadap banyak antibiotik, pengobatannya tentunya menggunakan antibiotik khusus, misalkan pada contohnya vancomycin, linezolid, dan juga daptomycin. Nah, ini salah satu infeksi. Jadi kita tahu semua dari penyebab bakterinya tentunya adalah salah satu gejalanya dari infeksi, yang dimana kita tahu infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh masuknya kuman patogen atau mikroorganisme lain ke dalam tubuh, yang dimana akan memberikan reaksi berupa peradangan atau inflammation yang ditandai dari vasodilatasi pembuluh darah atau pengembangan dari pembuluh darah, kemudian ada peningkatan permeabilitas kapiler dan juga pembengkakan sel. Nah, kenapa demikian? Karena ketika terjadi suatu infeksi, pembuluh darah ini akan mengalami pelebaran atau vasodilatasi namanya, kemudian terjadi peningkatan permeabilitas kapiler, cairan-cairan dia akan masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, kemudian juga menyebabkan pembengkakan sel. Makanya kita biasanya mengalami edem atau bengkak ketika ada suatu infeksi, kemudian ditandai dengan rasa hangat. Nah, sehingga muncullah salah satu tanda-tanda infeksi, yaitu rubor, kemerahan, kalau rasa hangat atau panas pada tempat terjadi infeksi, dolor atau nyeri, kemudian tumor bengkak, fungsio laesa atau hilangnya fungsi, yang dimana ketika infeksi itu sudah sangat parah akan menghilangkan rasa pada daerah terjadinya infeksi. Nah, kemudian ada tanda infeksi sistemiknya, yaitu adanya demam, malaise, mialgia, sakit-sakit biasanya anoreksia, mual muntah, kemudian pusing dan juga diare. Oke, demikian. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Saya Pak, tanya Pak, Oke, monggo. eh, bakteri itu apakah bisa menular menular melalui udara? Kalau misalkan bisa, berapa detik dibutuhkan sebuah jarum akupuntur yang dikeluarkan dari tempatnya sebelum ditusukkan itu akan terkontaminasi bakteri atau sejenisnya? Terima kasih. Oke. Tadi pun Pak bisa diulangi tadi yang di awal-awal itu. Oke, oke, nama saya Susmanto, kelas B. Oke. Menanyakan eh, Kak, jarum akupuntur yang dikeluarkan dari kemasannya sebelum ditusukkan ke pasien, kira-kira berapa detik Oke. akan terkontaminasi bakteri atau virus, misalnya saja melalui udara misalnya. Kira-kira berapa berapa lama? Hmm. Jadi ini nggih. Pak siapa Pak tadi namanya, ini Pak soalnya Zoom Pak bukan Susmanto. nama aslinya Pak sebenarnya. Susmanto ya, saya belum berubah Om. namanya. Oke. Di Zoom-nya namanya Toshiba Babe. Ya, Pak Siswanto. Jadi apa namanya? Tadi pertanyaannya, berapa lama jarum akupuntur ketika dia dikeluarkan bisa terkontaminasi nggih? Nah, bakteri atau virus. Nah, karena ini masih pembahasannya bakteri, Pak, mohon izin. Jadi kita lihat dulu.
apa bakteri ini bakteri apa. Nah, tadi kalau saya sampaikan, jadi ada beberapa bakteri yang dia memang bersifat dia harusnya mati dalam jangka waktu tertentu. Ada yang dia sangat tidak akan mudah mati. Salah satunya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, tetapi kalau tadi yang disampaikan Pak Suwanto, ketika jarumnya tadi itu baru dibuka dari kemasan, selama jarum itu maksudnya tidak ditaruh di tempat yang memang ada apa kotor terutama nih. Kita kan nggak tahu nih ketika tempat itu apakah ada bakteri apa dan lain sebagainya. Untuk menentukan apakah itu berapa detik, sebenarnya kalau itu bakterinya bakteri yang tidak termasuk bakteri yang tahan asam, kemudian yang dia tidak yang bakteri ekstrim yang dia bisa hidup dalam suhu yang tinggi, insya Allah masih aman, tidak apa-apa. Selama sebelum melakukan, ketika sudah ditaruh, kita cuci dulu. Itu harusnya sudah lepas bakterinya, sudah tidak akan hidup. Tetapi ketika eh, jarum tersebut terkena salah satu bakteri dari bakteri tuberkulosis, nah itu mungkin bukan masalah detiknya, tetapi dia itu bisa hidup, bisa hidup lama, dan ketika itu bisa nempel, ditularkan ke pasien lain pasti akan menular. Tapi ini sangat jarang saya rasa ketika ada pasien, jenengan kan baru buka nih, nggak mungkin di depan di sekitar itu ada pasien, ya kita nggak tahu mungkin juga bisa jadi ada pasien yang kena TBC, nah akibat batuk, nah ini mungkin kita juga harus rawan. Artinya kita jangan membuka jarum tersebut pada pasien yang mungkin lagi ada gejala batuk dan ini kan kalau batuk itu belum tentu TBC juga karena itu bisa jadi karena virus salah satunya virus influenza dan lain sebagainya. Tapi kalau bakteri TBC tentunya bukan masalah waktu detiknya tapi dia bisa hidup sangat lama gitu Pak. Oke, Silakan yang lain kalau ada pertanyaan. oke, monggo. Ini ada yang tanya, Saya Pak Badrus, ya maaf. monggo Pak Suradi. Ya, perkenalkan nama saya Suradi dari kelas reguler A. Ya. Pertanyaannya, pada saat kita kena diare, itu bakteri E. coli ya, Pak? Nah, itu Dia, ya. itu apakah nanti kita harus keluarkan semua? Kadang-kadang kita kan nggak tahan, kadang-kadang kita udah minum obat eh, apa namanya kayak diapet gitu untuk menghambat diare atau alangkah baiknya kita keluarin semua atau gimana? Kadang-kadang kita udah nggak sabar atau nggak tahan gitu, Pak. Terima kasih. Ini dikeluarkan apa ya Pak? Ini maksudnya BAB-nya dikeluarkan semua. Iya, iya, Oh gitu. Oh mungkin maksudnya Pak Suradi khawatirnya kalau dikeluarkan semua bakteri E. coli-nya bisa keluar semua gitu nggih. Gitu nggih Pak Suradi. Oke. iya, Pak. Iya. Jadi oke, jadi kalau misalkan lagi diare dan apakah itu kita keluarin semua, tidak apa-apa karena dia tidak akan berpengaruh pada keluarnya banyak E. coli karena E. coli adalah salah satu flora normal yang ada di usus kita yang dia memang hostnya di sana. Nah, apakah berpengaruh ketika dia ada keluar semua harus E. coli-nya habis? Tidak. Nah, karena salah satu penyakit ini ya, diare adalah bukan hanya karena E. coli-nya, tapi karena bakteri lain. Nah, ketika kita diare ya sudah, nggak apa-apa dikeluarkan saja. Gitu. Dia tidak akan berpengaruh sama jumlah dari E. coli akan berkurang atau tidak. Gitu Pak Surading. Terima kasih, Pak. Oke, sami-sami. Ini ada yang tanya di chat room. Bapak dosen kalau kasus herpes apa penyebab bakteri sama Pak? Eh, saya akan jawab ya. Kalau herpes itu disebabkan oleh virus. Jadi bukan bakteri. Jadi virus. Jadi virus herpes sendiri memang nanti kita akan masuk pada virus ya. Jadi nanti juga ada salah satu pembahasan dari Pak tadi kan ada infeksi. Nah, oke. Tadi pertanyaan Bu Maulidia sampun nggih. Jadi kalau herpes itu disebabkan oleh virus bukan bakteri nggih. Virus herpes. Nanti ada kita pembahasan virus di pertemuan selanjutnya. Nah, dari Pak Rizka, Pak tadi
tandanya infeksi kan ada panas. Apa yang kalau orang yang terkena infeksi bisa demam juga, atau panasnya itu pada area infeksi saja. Nah, tadi di slide terakhir itu ada salah satu gejala infeksi. Infeksi itu ada lokal dan juga sistemik. Nah, yang dimaksud dolor, yang dimaksud panas secara lokal adalah panas yang di sekitar tempat luka. Jadi ketika kita ada luka goresan gitu, nah dia menyebabkan infeksi di tangan, maka tangan sekitarnya itu merasa hangat. Ini salah satu infeksi lokal. Nah, kalau bisa sampai demam itu apa? Artinya terjadi suatu infeksi sistemik. Nah, infeksi sistemik inilah yang akan salah satu tandanya atau manifestasi klinisnya adalah demam. Gitu nggih Pak Rizky nggih. Jadi bisa keduanya kalau infeksi itu bisa saja tidak sampai infeksi sistemik nggak sampai demam, tetapi salah satu khasnya adalah hangat. Nah, ini yang lokal tadi. Kemudian eh, pertanyaan dari Pak Dodi Solihin, TB paru ketika di udara terkena jarum steril tadi dan ketika ditusukkan ke kulit, apakah nanti menjadi TB paru atau tidak karena bukan lewat pernafasan? Nah, ini pertanyaan bagus dari Pak Dadi Solihin. Jadi Bapak Ibu, yang kita tahu mungkin adalah TB itu TB karena di paru-paru nggih, karena batuk pernafasan. Nah, mungkin kita harus juga tahu bahwasanya TB itu ada beberapa, ada TB paru, TB yang terjadi di mana bakteri Mycobacterium tuberculosisnya ini dia menginvasi salah satu paru-paru kita atau pulmonal kita. Yang kedua juga ada namanya TB tulang. Jadi bakteri ini dia menyerang tulang. Yang ketiga juga ada TB kelenjar. Nah, pernah dengar misalkan ada orang yang mohon maaf di lehernya ada benjolan. Nah, itu salah satunya juga ada namanya TB kelenjar. Nah, apakah itu bisa langsung terinfeksi dan menularkan pada pasien? Jadi Bapak Ibu, sebenarnya bakteri Mycobacterium tuberculosis ini sebenarnya juga ada di udara dan mungkin akan kita hirup atau dihirup orang lain. Nah, tetapi orang yang dengan TBC ini sebenarnya ketika dia menular pada orang yang sehat, selama orang sehat tersebut imunitasnya bagus, kemudian dia tidak ada gejala lelah dan lain sebagainya, insya Allah dia tidak akan muncul TB-nya karena imunitas kita itu ibaratnya menang melawan bakteri TBC-nya. Tetapi eh, kita bisa tertular TBC adalah ketika ada orang TBC, dia kita batuk bersin, eh, riaknya tadi bersihnya tadi itu eh, kita hirup karena kita nggak tahu ya saking kecilnya kita hirup, nah posisi kita itu lemah. Nah, inilah yang menjadi kesempatan dari bakteri untuk dia bisa menginvasi atau masuk ke dalam tubuh kita, dia akan berjalan. Nah, seharusnya, kalau tadi saya bilang ada beberapa bakteri yang dia itu harusnya mati. Kalau kita belajar anatomi fisiologi, di anatomi kita ada misalkan pada oral atau pada mulut, itu kan ada namanya saliva. Saliva kita juga ada antiseptik, walaupun dia tidak banyak. Seharusnya makanya kenapa kadang kita lihat anak kecil makan nggak pakai cuci tangan, dia nggak demam, nggak infeksi, karena memang sudah dilawan oleh imunitas kita yang ada di mulut. Kemudian eh, yang paling harusnya bakteri dan virus itu mati adalah ketika sudah masuk di lambung atau di gaster. Karena kita tahu di gaster atau di lambung itu ada namanya asam klorida, apa nama cairan asam lambung. Nah, cairan asam lambung ini adalah cairan yang sangat asam dengan pH di bawah 7 yang dimana dia bisa hampir membunuh hampir semua jenis bakteri. Tetapi salah satu jenis bakteri yang tadi Mycobacterium tuberculosis itu dia bisa masih hidup ketika melalui lambung sehingga ketika sudah masuk di gaster dia akan turun di namanya di usus halus, duodenum. Nah, di duodenum terjadi penyerapan, ikut diserap di pembuluh darah, akhirnya bisa masuk di salah satu organ kita. Entah itu nanti dia akan menginvasi paru-paru atau kelenjar atau di ini tulang. Nah, sehingga nanti akan terdiagnosis sesuai dengan infeksinya dari Mycobacterium tuberculosis tadi di mana, di organ apa. Gitu nggih Pak Dadi Solihin. Jadi tergantung tadi intinya apakah yang terkena tadi dua imunnya bagus atau tidak. Apakah tadi menular tadi ya pokoknya ketika bakteri sudah masuk ke tubuh kita,
tubuh pasien, nah, itu pasti akan menular. Tetapi apakah bakteri tadi hidup atau mati? Nah, itu nanti yang menentukan sehingga itu akan terjadi suatu gejala infeksi. Apakah ada antibiotik versi herbal? Mengingat kalau dari obat kimia khawatir resisten jika dihentikan pengobatannya. Nah, ini juga pertanyaan sangat bagus ini Pak Agus, karena ini juga prodi dari akupuntur dan herbal gitu. Nah, kalau secara herbal, saya juga pun masih belum pernah mendengar ini gitu, mendengar secara langsung salah satu jenis antibiotik itu apakah berasal dari herbal. Nah, ini saya juga belum tahu karena mohon izin Bapak Ibu, saya itu juga dalam penelitian S1, S2 saya adalah S1, saya menemukan obat untuk penyakit diabetes mellitus yang dari jamur tiram. Jadi saya dengan percobaan tikus, saya melakukan percobaan di mana untuk mempercepat luka pada orang diabetes. Nah, kalau orang diabetes itu kan lukanya akan susah sembuh karena terjadi peningkatan glukosa pada pembuluh darah, yang mana akan menjadi makanan atau hal yang baik bagi bakteri, makanya susah untuk sembuh. Nah, saya dengan kandungan dari salah satu jamur tiram, di sana saya mencegah terjadinya infeksi yang terus-menerus sehingga akan berusaha terjadi penutupan lebih cepat. Di S2 saya melakukan penelitian terkait penemuan dari herbal juga, yaitu untuk anti aging, yaitu harapannya salah satu pada orang dengan penyakit autoimun, penyakit lupus, yang dimana dia dengan umur yang seharusnya umur masih 40 tahun, tapi organnya karena dia autoimun, organnya akan mengalami penuaan lebih cepat seperti orang 60 tahun. Nah, di situ saya dari quercetin, kandungan quercetin benalu mangga, itu saya eh, mengharapkan organ-organ yang mengalami immunosenescence atau penuaan dini tadi dia bisa lebih kembali ke normal yang seharusnya dia tidak cepat mengalami penuaan. Jadi kalau kita tahunya mungkin penuaan terjadi pada wajah, kulit. Nah, padahal ternyata penuaan itu juga terjadi pada organ. Nah, salah satu pada penyakit-penyakit yang orang dengan autoimun itu dia organnya juga akan lebih cepat agingnya. Nah, Nah, sehingga ini akan kolerasi dengan pertanyaan Pak Agus ini, apakah ada antibiotik versi herbal ini juga harusnya menjadi penelitian Pak Agus, menemukan herbal apa nih yang dia ada kandungannya dengan setara dengan antibiotik. Ini saya juga masih belum belum pernah ini nggih dengar apa kandungan herbal apa yang ada kandungan antibiotik. Selama ini saya mungkin dengarnya adalah anti nyeri, kemudian anti inflamasi, eh, apa namanya buat yang lain, tapi untuk khusus antibiotik seperti amoxicillin yang setara kayak gitu itu mungkin belum, tapi itu akan menjadi penelitian yang bagus saya rasa kalau bagus mungkin nanti deskripsinya mau melakukan penelitian itu jika memungkinkan atau nanti pas S2 itu dari saya bagus. Apa ada pertanyaan lain? Silakan kawan-kawan. Kuliah berikutnya kapan Pak Badrus? Ini monggo dari Pak Ibu bisanya kapan saya akan menyelesaikan karena memang menyusul kemarin kan ada yang kita terlewat.